dibagi-bagi. Misalnya satu kata mama duluan, baru bawahnya aku gitu ya guys. Lanjut ke videonya. Cus, kita baca yuk. Sebuah dunia tanpa penyakit, buku sekolah minggu Jevanya. Dari sini, kesehatan. Dari sini. Oke, mulai Jevanya. Kesehatan dan kebersihan. Memakai WC sangat penting demi membantu menjaga manusia agar tetap sehat. Mama kok sampai bawah? Inilah buang, kan sampai titik. Lanjut. Buang air besar tidak di tanah dapat menyebarkan kuman. Kuman adalah makhluk hidup yang kecil. Begitu kecilnya sampai kita tidak bisa melihatnya, tetapi mereka dapat membuat kita jadi sakit. Kuman dapat masuk ke dalam tubuh kita pada saat Kita berjalan dengan kaki telanjang. kotoran mengalir ke sungai dan kolam, sehingga menjadikan airnya tidak dapat diminum karena kotor. Kuman dari kotoran itu bisa menempel di tangan kita, lalu masuk ke dalam mulut kita pada waktu kita makan. Lalat hinggap di atas kotoran, lalu mereka hinggap di atas makanan yang tidak ditutup, piring-piring serta buah-buahan dan sayur-sayur yang tidak dicuci. Ini belum. Oke. Nah, ini ada nih lalat berkomunikasi. Coba baca dia. Saya suka hinggap di atas kotoran. Saya juga suka hinggap di atas makanan manusia. Oke. Ternyata Jevanya udah lancar membaca guys. Jadi dia udah bisa kelas 1. Jadi terbuktikan baru mama yang cantik ini sudah bisa membaca dengan lancar. Dadah. Itu rasa ramah. Aku udah sampai yang ini. Aku udah sampai bawah. Coba lah. Bawah juga. Iya, baca lah. Nanti gantian sebentar. Yang kita pikirkan, katakan atau lakukan yang tidak menyenangkan. Mana? Udah lah ini. Saat pandemi melanda dunia, banyak perubahan yang terjadi setiap bidang kehidupan manusia, tak terkecuali dunia pendidikan. Guru mulai dihadapkan dengan tantangan untuk memastikan pendidikan tetap berlanjut tanpa hambatan. Kayak gini loh, Mak. Karena aku udah habisan ini. Baru aku Udah. habis ini
Mama. Udah ini udah satu paragraf. Nih Ana lanjut. Oke. Tuhan, dosa adalah pikiran yang buruk, kata-kata yang buruk, dan Terus Mama, mau tidak mau semuanya harus menyesuaikan diri untuk belajar dan memperlengkapi diri. Para guru dituntut untuk mampu mengubah strategi pembelajaran dari langsung menjadi tidak langsung dengan menerapkan strategi pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran online. tindakan yang buruk, dosa adalah ketika kita tahu apa yang benar. Sebagai orang tua, mereka dituntut untuk lebih memperhatikan pelajaran anaknya di rumah dan menyediakan fasilitas pembelajaran daring agar pembelajaran anak dapat berlancar, lancar dan maksimal. Tetapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Kita boleh membandingkan dan belajar dari cara hidup suster KSDC Misionaris Perintis yang datang ke Indonesia dalam rangka menjalankan misi pemberdayaan memanusiakan kaum selatan. Hati saya tergerak namun tetap dihantui kebimbangan. Apa yang bisa saya lakukan sebagai pendidik untuk anak-anak didik saya di masa pandemi ini? Tuhan itu sempurna dan tidak bisa ditinggal bersama orang yang memilih. Apakah saat ini mereka telah menjauh dari tugas mereka sebagai seorang pelajar dan asik dengan dunia mereka sendiri? Berkaca dari kejadian sebelumnya saya bagikan di atas, apa yang terjadi dengan dunia pendidikan sekarang? Untuk melakukan hal yang salah. Untuk keempat kalinya kami kembali dikejutkan dengan kasus bunuh diri dilakukan seorang pelajar laki-laki pada hari Minggu 7 November 2021. Sehingga sampai bulan ini ada 4 kejadian bunuh diri yang terjadi di sekitaran dan sekitarnya. Semua itu dilakukan oleh pelajar dari tingkat SD dan SMA atau SMK. Maka Adam dan Hawa diusir dari taman yang indah yang dibuat. Hal pertama yang saya sampaikan pada saat itu adalah tentang pro-life, yang berarti berpihak pada kehidupan, menghargai kehidupan, mencintai kehidupan. Oleh Tuhan bagi mereka itu dosa telah merusak hubungan. Oleh Tuhan bagi mereka itu dosa telah merusak hubungan mereka dengan Tuhan. Pengharapan saya mereka bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, mampu hidup dalam segala kondisi, punya daya juang dan mampu menyelesaikan masalah, bahkan berani dan terbuka menceritakan masalahnya jika masalah itu tidak terselesaikan sendiri. Dunia yang sempurna yang telah diciptakan oleh Tuhan itu kini telah rusak dosa membawa kematian dan pemisahan dari Tuhanlah yang memampukan para pendidik untuk
mendengarkan bukan didengarkan, melayani bukan untuk dilayani. Lihatlah dari jendela untuk menjadi pribadi yang sederhana namun menginspirasi, seperti Bapak Yosef, pribadi yang tenang, diam, bukan pasif, dan tidak komunikatif namun diam yang mendengarkan. Tuhan, sekarang manusia jatuh sakit dan merasakan kesakitan, masalah, dosa yang mengerikan masih mempengaruhi kita semua sampai hari ini. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang sekarang. Nampak wajahnya, Bu. Saat pandemi melanda dunia mulai 2 Maret 2020, guru-guru mulai menghadapi tantangan untuk memastikan pendidikan tetap berlanjut tanpa hambatan. Bahkan ketika pembelajaran jarak jauh menjadi hal baru. Selama 1,5 tahun terakhir, guru di bawah tekanan besar untuk menghadapi penyampaian pelajaran di kelas ke pembelajaran online. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan yang sempurna dia kita berdosa. Tuhan tetap mengasihi kita dan membuat suatu jalan untuk membereskan masalah dosa kita. Oke, sampai sekian video kami. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita akan ngopi-ngopi dulu. Coffee break, it's time. Bersama Jevanya, good design, cantik. Dadah.